Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlambang Hadrotomo akan mempresentasikan teori etika bisnis. Saya akan mempresentasikan terkait pengertian etika bisnis, pengertian teori etika bisnis, macam-macam teori etika bisnis, prinsip etika bisnis, faktor yang mempengaruhi etika bisnis, pelanggaran dalam etika berbisnis. Pengertian etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Pengertian teori etika bisnis. Sebagai referensi tambahan, berikut jumlah definisi teori etika bisnis menurut para ahli. 1. Yosepus, etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. 2. Muslih, menurutnya etika yang ada dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. 3. Hill and Jones, etika dalam berbisnis adalah bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang strategis dan berdasar moral. Macam-macam teori etika bisnis. 1. Teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. 2. Teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak bicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. 3. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. 4. Teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis dan konsep kebaikan. Prinsip etika bisnis. 1. Otonomi. Seperti yang kita tahu, kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. 2. Equilibrium. Equilibrium berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis. Segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja karyawan. 3. Free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. 4. Responsibility. Sebelumnya pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. 5. Honesty. Honesty dalam ranah bisnis adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus didasari transparansi. Faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder memunculkan asumsi bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. 2. Kondisi ekonomi. 3. Kesalahan operasional. 4. Pengetahuan individu dan akan etika. 5. Demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pelanggaran dalam etika berbisnis. Pelanggaran dalam etika berbisnis perusahaan barang. Contoh terdekat yang bisa kita temui adalah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dalam jumlah ratusan untuk ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang tinggi.
Hal tersebut merupakan tindak yang hanya menguntungkan pihak toko saja karena berhasil menjual produk dengan laba yang menguntungkan. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.